Tahapan KPU sudah dimulai pada tanggal 1 Agustus lalu. Pendaftaran partai politik peserta pemilu sudah dibuka. Lantas bagaimana media mengawal pendaftaran calon peserta pemilu? Saya akan membahas dalam dialog editorial view bersama Suryanto, Managing Editor CNNindonesia.com dan juga Budi Setiarso, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo. Terima kasih sudah masih bersama kami di sini begitu ya. Tapi saya membahas bagaimana Tempo mengawal dari calon peserta pemilu pendaftaran selama seminggu terakhir ini dari tanggal 1 kemarin. Bagaimana Mas Budi melihatnya? Oke, terima kasih Mas Reza. Ini memang masih tahap awal sekali dari pemilu ya. Pendaftaran peserta pemilu dalam hal ini partai-partai lama maupun partai-partai yang baru gitu ya. Saya kira menarik melihat anatomi dari partai-partai yang mendaftar ini ya, yang berharap bisa menjadi peserta pemilu 2024 begitu. Kalau kita perhatikan, setidaknya kan ada satu klaster ya, partai yang mendaftar itu yang sebetulnya merupakan pecahan ya dari partai sebelumnya ya, katakanlah misalnya Partai Gelora. Ini kan partai pecahan dari Partai Keadilan dan Sejahtera begitu ya. Ada juga mungkin beberapa partai lain yang juga pecahan dari partai-partai tertentu begitu. Nah ini menurut saya kluster yang menarik. Kenapa? Karena sebetulnya tidak seperti yang kita pelajari di teori bahwa partai ini memperjuangkan katakanlah kepentingan masyarakat banyak begitu ya. Ya ini tapi ini adalah satu cerminan dari elit partai kita. Nah ini sebenarnya bukan fenomena baru tentu saja. Fenomena sebelumnya juga sudah terjadi. Misalnya dulu Golkar terpecah menjadi PKPI, menjadi Nasdem, menjadi Gerindra, menjadi banyak partai yang didirikan oleh ex partai Golkar begitu ya. Sekarang muncul lagi fenomena serupa. Saya kira ini layak kita lihat bagaimana para elit yang tidak terakomodasi di partai yang lama mendirikan partai baru, kendaraan baru, berharap mereka bisa memperoleh peran yang kurang lebih sama di perpolitikan kita. Nah ini kita misalnya di media rasanya bisa mengungkap atau memprofilkan partai-partai ini sebagai sarana edukasi buat publik, sebagai salah satu tugas pers kan memang memberikan edukasi kepada publik bagaimana partai-partai baru ini ataupun partai lama dalam kaitannya dengan hak mereka untuk menggunakannya di 2024. Seperti kita ketahui ini kan sebetulnya para pemilih kita ini banyak sekali yang pemilih baru juga kan. Mereka orang-orang ya anak-anak yang baru masuk di usia 17 di 2 tahun lagi. Ini adalah pemilih-pemilih baru yang jumlahnya sangat besar sehingga mereka perlu mendapatkan informasi yang penting begitu, baik partai-partai yang sudah menjadi peserta pemilu nanti ataupun sekarang ketika mereka memasuki tahap awal gitu ya. Menurut saya itu. Yang kedua adalah bagaimana untuk partai-partai yang lama kita bisa memaparkan apa sih kinerja mereka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat banyak ya. Misalnya kita bisa memaparkan track record mereka dalam isu-isu penting di undang-undang anti kekerasan seksual misalnya ya. Partai-partai mana saja sih yang mendukung, partai-partai mana yang menolak gitu dengan alasan masing-masing. Saya kira ini perlu dibeberkan kepada publik ya. Juga misalnya terhadap sikap mereka terhadap undang-undang cipta kerja misalnya ya. Ini yang undang-undang kontroversial yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah ini saya kira publik perlu tahu partai-partai mana yang bersikap pro rakyat, pro masyarakat banyak gitu, atau yang seperti kita sering mengenalnya ini pro oligark gitu ya. Ini yang saya kira tugas pers adalah memaparkan sedetail mungkin track record mereka, sejarah mereka, terutama kaitannya dengan pemilu 2024. Itu mungkin sementara dari saya. Baik, Mas Surya, CNNindonesia.com melihatnya seperti apa, terutama partai-partai baru yang mendaftar? Secara umum Reza, sebenarnya ini adalah sebuah tahapan yang penting untuk 2024 ya, karena usai isu penundaan pemilu beberapa waktu lalu,
tahapan pemilu ada hal yang sangat krusial untuk dikawal oleh media gitu. Begitu pula dengan proses pendaftaran calon peserta pemilu 2024 ini. Memang gaungnya terkesan kurang heboh di media karena tertutup isu-isu yang sangat besar sekarang. Kita tahu isu dalam negeri itu ada isu di Mabes Polri, terus isu luar negeri itu sedang ada isu China Taiwan dan sama China pasti gitu kan. Tapi kami melihat sebagai sebuah tahapan pemilu ini memang menarik untuk dikawal, terutama kehadiran partai-partai baru ini yang jumlahnya cukup kan sekarang si Mas Budi bilang tadi itu partai-partai yang mungkin beririsan dengan partai-partai yang sudah ada seperti ada Partai Umat, terus ada Partai Gelora yang merupakan pecahan dari PKS, terus ini ada juga Partai Buruh. Kalau memang seluruh pekerja di Indonesia itu kompak memilih partai ini kan ini pasti sangat diperhitungkan juga gitu loh. Ada Partai Prima, terus ada Partai Garuda yang kemarin memang sempat ikut cuma tidak bisa lolos ke parlemen. Sebagai sebuah tahapan pemilu, terutama di Indonesia masih terus awal isu ini, Reza. Ada beberapa gimmick-gimmick di pendaftaran kemarin yang cukup menarik untuk kita kawal, seperti misalnya ada yang partai yang mendaftar di tanggal 10 Muharram dengan alasan yang bisa dibilang tidak terkait politik sama sekali. Ada juga partai politik yang mendaftar karena dengan alasan rencana koalisi, terus ada pula partai-partai lain yang mendaftar sendiri gitu kan. Nah itu yang terus kita kawal, Reza, di setiap tahapan pemilu ini, Reza. Baik. Mas Budi, ini kalau kita lihat kan beberapa partai baru seolah mengalami kesulitan dalam pendaftaran begitu ya. Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang sesulit itu atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat persyaratan dari undang-undang memang rasanya itu secara teknis mungkin sedikit partai yang bisa memenuhi ya. Misalnya alat kelengkapan kantor, kelengkapan kepengurusan sampai daerah ini sangat teknikal begitu, sehingga hanya partai-partai yang punya logistik yang baik atau tokoh-tokoh yang bisa menopang operasional itu. Dan kita perhatikan sebetulnya bahkan partai-partai yang sekarang menduduki kursi DPR pun mungkin ya itu terutama partai-partai yang menengah ke bawah gitu dari jumlah kursinya, ini pun nggak gampang untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat untuk mengikuti pemilu. Nah ini kan bukti-bukti awalnya mereka harus sampaikan kan secara administratif begitu. Nah, ini kalau dugaan saya itu berkaitan dengan syarat-syarat tadi administratif ya, tentang kantor, tentang kepengurusan, tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan tahap awal yaitu administrasi. Nah ini saya sih bisa memahami kalau ada banyak partai yang kesulitan ya. Bahkan kemarin disebut juga Partai Demokrat sempat sedikit kesulitan gitu ya kalau nggak salah. Jadi ya kita bisa memahami gitu. Dan kalau kita runut ke belakang, undang-undang pemilu itu kan juga disusun oleh DPR gitu kan. Dan kalau udah bicara di DPR, ini kan pasti kita harus membacanya sebagai kepentingan kekuatan mayoritas di sana gitu ya. Bagaimana mereka menentukan threshold misalnya. Kan mereka pasti akan melindungi kepentingan partainya. Presidential threshold ini satu hal yang seolah-olah ideal begitu ya, membatasi jumlah calon presiden gitu. Tapi sebetulnya ya ini juga di sisi yang lain membatasi kesempatan buat publik untuk mendapatkan calon yang lebih banyak gitu ya. Dan kita perhatikan sekarang partai-partai membatasinya ke dalam 20% saja kan, 20% kursi atau 25% suara untuk bisa mengajukan capres begitu. Nah ini kan orang-orang potensial yang tidak bisa meraih kursi seperti itu, meraih tiket seperti itu akan kesulitan. Jadi balik lagi kalau soal persyaratan partai mengikuti pemilu, memang ini kita bisa membacanya sebagai barrier to entry begitu ya, dari partai-partai lama untuk membatasi masuknya partai-partai yang baru ini. Dan itu memang tercermin dalam syarat-syarat yang
saya rasa sangat berat dipenuhi oleh partai kita ya, syarat administratif ya, kepengurusan. Kita bisa bayangkan harus memiliki kepengurusan sekian persen di daerah. Dengan operasionalnya bisa kita kalikan itu berapa per bulan, berapa per tahun. Nah, kalau partai baru yang tidak memiliki dukungan logistik, ya kita bisa duga mereka hanya akan mendaftar saja, tapi mungkin tidak akan sampai menjadi peserta pemilu gitu. Mas Reza. Oke, baik. Saya ke Mas Suri. Mas Suri, ini kan kalau kita bahas mengenai tahapan pemilu sudah dimulai begitu ya, tapi sayangnya anggaran belum cair sepenuhnya padahal sudah disetujui. Nah, seberapa besar pengaruhnya terhadap tahapan pemilu berikutnya menurut Anda? Sangat berdampak jelas itu Reza. Karena kembali lagi ke isu penundaan pemilu beberapa waktu lalu, walaupun akhirnya itu kan beberapa kali dibantah dan sudah clear dibantah dengan dimulai tahapan pemilu. Tapi jadi ganjalan beberapa waktu lalu dalam isu penundaan pemilu itu, isu anggaran ini menjadi salah satu faktor yang dinilai bisa menunda pemilu itu. Karena ini, KPU tanpa punya anggaran otomatis tidak bisa bekerja. Ketika KPU tidak bisa bekerja karena tidak punya anggaran, lalu mana mereka bisa menyelenggarakan pemilu gitu loh. Ujung-ujungnya ketika ada di undang-undang pemilu itu, ketika KPU menyatakan tidak sanggup untuk menyelenggarakan pemilu, dengan alasan apapun alasannya, otomatis pemilu akan ditunda atau mungkin bahkan dibatalkan gitu. Nah, tapi beberapa waktu lalu Kopolhukam sudah menyatakan menjamin akan mencairkan anggaran pemilu ini untuk KPU, tapi ada catatannya itu yang menjadi ganjalan kemarin sebenarnya, asal rasional gitu loh. Nah, pengertian rasional ini sebenarnya yang belum ada titik temu sepertinya antara KPU dengan pemerintah. Rasionalitas seperti apa yang dibutuhkan oleh pemerintah anggaran dana pemilu? Karena kan kalau bicara anggaran pemilu kan kita tidak bisa bicara nominal sedikit banyak. Ini kan pesta demokrasi, ongkos bernegara memang ada biayanya, apalagi ini 5 tahun sekali. Artinya memang sudah semestinya pemerintah tidak mempersulit, apalagi menghalangi berapapun biaya yang dibutuhkan KPU selama memang itu bisa dipertanggungjawabkan, karena nanti pasti kan akan ada audit di akhir, itu mestinya harus dipercepat demi penyelenggaraan pemilu ini, Reza. Baik. Mas Budi, Anda melihatnya bagaimana soal anggaran yang belum cair ini? Ya, mudah-mudahan ini bukan tanda isu penundaan pemilu masih hidup gitu ya, masih disuarakan. Tapi kita memang berharap ini bisa segera diselesaikan. Kenapa? Karena pemilu 2024 itu kan satu pemilu yang agak berbeda ya. Di sana mungkin memang tidak satu waktu, tapi di satu tahun yang sama itu ada juga pilkada yang serentak begitu. Nah, ini kalau tidak sesuai dengan timeline begitu dari penganggaran, dari proses pemilunya, saya kira akan menjadi bumerang kita di 2 tahun ke depan ya secara politik gitu kan. Karena ya ini pemilunya agak berbeda, kemudian secara politis juga saya kira ini penting dicermati begitu, karena mulai di beberapa bulan terakhir ini kan sudah ada gubernur, bupati yang habis masa periode pemerintahannya. Nah, tahun ini juga akan tambah lagi, tahun depan tambah lagi, sampai nanti diisi PLT sampai 2024. Nah, ini kalau tahapan-tahapan ini tidak dilakukan dengan tepat sesuai timeline-nya begitu, ini saya kira akan berbahaya. Dan mudah-mudahan soal penganggaran ini adalah soal teknis dan pemerintah memang sudah menyediakannya gitu, sehingga tidak muncul prasangka bahwa isu penundaan pemilu atau 3 periode itu masih menjadi keinginan dari sebagian elit di pemerintahan kita. Itu barangkali Mas. Baik ya, kita tunggu bagaimana perkembangannya. Harapannya memang anggarannya segera cair supaya tahapan pemilu bisa berlanjut secara mulus begitu ya sampai dengan 2024 mendatang. Terima kasih Mas Suri, Mas Budi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News. Salam sehat. Salam sehat. Reza.